Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas kisah seorang pemimpin yang oleh seorang diplomat ternama disebut sebagai tanda seru yang menakjubkan dalam sejarah. Tanda seru ya, bukan titik, bukan koma. Betul, kita bicara tentang Anwar Sadat. Kalau Anda lihat foto-fotonya waktu dia naik jadi presiden Mesir, dia kelihatannya biasa saja. Bahkan ada yang bilang dia itu cuma pemain cadangan yang beruntung. Banyak sekali yang meremehkan dia. Mengira dia hanya akan jadi bayang-bayang dari pendahulunya yang legendaris itu, Gamal Abdel Nasser. Tapi ternyata pria ini kemudian melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Dia menawarkan perdamaian pada musuh bebuyutannya. Dan bukan sekedar menawarkan ya, tapi ia merancang sebuah strategi yang begitu radikal yang mengubah total peta kekuatan di Timur Tengah. Sebuah pendekatan yang hampir mustahil dilakukan oleh pemimpin lain pada masanya. Tepat. Jadi pertanyaan Gipa hari ini simpel. Bagaimana orang yang tadinya dianggap remeh, ini bisa menciptakan sebuah strategi yang kita sebut strategi transendensi. Bagaimana caranya dia bisa melompat keluar dari lingkaran setan kebencian dan sejarah yang sudah menjerat bangsanya puluhan tahun? Nah, itu dia. Kita akan menggali sumber-sumber yang Anda berikan, menelusuri perjalanan dan pemikirannya, oke? Mari kita bongkar bersama. Mari. Jadi, kita mulai dari awal ya. Tahun 1970, Nasser meninggal dan Sadat, yang saat itu wakil presidennya, naik. Ekspektasi publik, baik di dalam maupun luar Mesir, itu rendah sekali kan? Rendah sekali. Mereka pikir dia cuma pemimpin sementara. Mungkin hanya bertahan beberapa bulan saja. Untuk mengerti kenapa dia diremehkan, kita harus lihat latar belakangnya. Dia sangat berbeda dari elit Kairo pada umumnya. Tepat. Dia lahir di desa kecil, Mit Abu Al-Kum. Dia tumbuh dengan apa yang oleh para penulis biografinya disebut sebagai perasaan inferioritas yang kuat. Dia bukan bagian dari kalangan atas, jadi dia harus belajar cara bertahan hidup dengan cerdik sejak kecil. Ada satu cerita menarik dari masa kecilnya yang Anda sebutkan soal idolanya. Oh iya, dia sangat mengidolakan Mahatma Gandhi. Sampai meniru gaya berpakaiannya kan? Betul. Bisa Anda bayangkan pemandangan itu di sebuah desa kecil di Mesir. Seorang anak laki-laki membungkus dirinya dengan selembar kain putih dan pura-pura mogok makan, meniru idolanya dari India. Ini menunjukkan imajinasinya yang liar sejak awal. Ini bukan sekedar tingkah anak-anak. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, imajinasinya sudah terpaku pada ide-ide besar yang melampaui lingkungannya. Kemerdekaan, perlawanan tanpa kekerasan, jelas dia bukan pemuda biasa. Tapi titik balik sesungguhnya dalam hidupnya terjadi di tempat yang paling tidak terduga. Bukan di medan perang atau istana. Tapi di penjara. Di penjara. Benar. Sebagai seorang revolusioner muda yang menentang pendudukan Inggris, ia ditangkap dan dijebloskan ke sel isolasi. Di dalam kegelapan dan kesunyian itu, selama berbulan-bulan, ia mengalami transformasi batin. Transformasi seperti apa itu? Dia menulis di autobiografinya, dan ini kutipan yang sangat kuat. Bunyinya kira-kira, jiwaku setelah membuang beban duniawinya, dibebaskan dan terbang seperti burung. Diri sempitku lenyap. Wow. Nah, disinilah pelajaran fundamental yang ia bawa seumur hidupnya terbentuk. Musuh terbesarmu bukan negara di seberang perbatasan, tapi belenggu di dalam pikiranmu sendiri. Baik itu kebencian, rasa rendah diri, apa sejarah kelam. Jadi kemampuan untuk melampaui keadaan ini bukan sekedar filosofi ya? Bukan. Itu menjadi senjata strategisnya yang paling ampuh. Oke, jadi strategi transendensi ini lahir dari pengalaman pribadi yang sangat mendalam, bukan dari buku teks strategi militer. Dan kemampuan melampaui ini langsung diuji saat dia harus berhadapan dengan warisan raksasa pendahulunya, Nasser. Betul sekali. Sadat mewarisi Mesir yang sepenuhnya terikat pada ideologi Nasserisme. Dan kita perlu paham apa artinya itu. Nasser adalah pahlawan dunia Arab, visinya pan-Arabisme kan? Iya. Persatuan seluruh bangsa Arab di bawah satu panji, dengan Mesir sebagai pemimpinnya. Strateginya adalah konfrontasi permanen dengan Israel dan Barat, sambil bersandar sepenuhnya pada Uni Soviet. Bagi Nasser, peristiwa yang membentuk pandangannya adalah Perang tahun 1948. Tepat.
Perang itu meyakinkan dia kalau hanya persatuan Arab yang bisa mengalahkan Israel. Tapi bagi Sadat, peristiwa yang membentuknya adalah sesuatu yang jauh lebih traumatis, yaitu kekalahan telak dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Nah, ini dia. Itu adalah bencana nasional yang menghancurkan militer Mesir dan mempermalukan Nasr di mata dunia. Dan ini adalah perbedaan fundamental di antara mereka. Gimana tuh bedanya? Kekalahan 1967 menunjukkan pada Sadat bahwa menempatkan solidaritas pan-Arab di atas kepentingan nasional Mesir itu adalah sebuah kesalahan fatal. Ia melihat negaranya berdarah perlahan-lahan. Berdarah secara ekonomi maksudnya? Secara ekonomi, sosial, semuanya. Bayangkan, hampir sepertiga anggaran negara dihabiskan untuk militer. Pembangunan terhenti, inflasi meroket. Satu generasi pemuda Mesir tidak punya prospek lain selain wajib militer. Status quo, tidak ada perang, tidak ada damai ini membunuh Mesir dari dalam. Jadi, dia sadar bahwa resep lama Nasser tidak akan berhasil. Dia harus cari jalan keluar, tapi bagaimana? Mesir lemah, Israel sangat kuat, dan didukung Amerika Serikat. Dunia Arab terpecah. Dia seperti terjebakan. Tepat. Dan disinilah dia mulai menerapkan strateginya. Dia merasa Mesir punya apa yang dia sebut tarikan Mediterania. Maksudnya? Dia ingin Mesir menjadi bagian dari sistem dunia yang lebih luas, terhubung dengan Eropa dan Amerika. Bukan cuma terkunci sebagai pemimpin di lingkaran Arab yang terus-menerus berkonflik. Untuk melakukan itu, ia harus menghancurkan status quo. Dan untuk menghancurkan status quo, dia melakukan sesuatu yang terdengar gila. Sangat gila. Oke, ini bagian yang paling menarik. Semua orang bilang perang adalah kegagalan diplomasi. Tapi dari sumber yang Anda berikan, bagi Sadat, perang adalah alat diplomasi. Dia memulai Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Logikanya memang kontraintuitif, tapi brilian. Tolong jelaskan, karena ini benar-benar berlawanan dengan akal sehat. Begini, Sadat tahu, Mesir tidak bisa menang perang total melawan Israel. Tujuannya bukan penaklukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah krisis. Krisis? Iya, krisis. Ia paham bahwa para adidaya, terutama Amerika Serikat, hanya akan turun tangan secara serius kalau situasinya cukup genting. Jadi, ia tidak memulai perang untuk menang, tapi untuk menyalakan alarm kebakaran global, memaksa Amerika untuk datang memadamkannya, dan dalam prosesnya menjadi mediator. Jadi, perang itu adalah cara untuk menendang pintu diplomasi hingga terbuka lebar. Tepat sekali, sebuah pertaruhan yang luar biasa besar. Bagaimana jika Israel membalas dengan kekuatan penuh dan Mesir justru hancur lebih parah dari tahun 67? Nah, pertaruhannya ada pada satu elemen kunci, kejutan. Dan itu berhasil. Pasukan Mesir berhasil melakukan apa yang dianggap mustahil, yaitu menyeberangi terusan Suez dan menghancurkan garis Bar-Lev Israel. Garis Bar-Lev ini kan benteng yang legendaris ya? Betul, ini bukan sekedar parit. Ini sistem benteng pasir dan beton raksasa yang oleh para ahli militer dunia dianggap tak mungkin bisa ditembus. Dan mereka menghancurkannya dengan meriam air bertekanan tinggi. Sebuah ide yang sederhana tapi jenius. Dan itu berhasil. Berhasil dalam beberapa jam saja. Ini bukan cuma kemenangan militer ya. Ini adalah guncangan psikologis yang luar biasa bagi Israel dan dunia. Harga diri Mesir yang hancur lebur di tahun 67 seketika pulih. Oke, jadi Mesir berhasil memukul balik, memulihkan harga dirinya. Misi tercapai. Tapi dari sini ke meja perundingan itu kan lompatan yang sangat besar. Bagaimana Sadat mengubah kemenangan militer terbatas ini menjadi pembuka jalan diplomatik? Nah, disinilah momen krusialnya. Setelah keberhasilan awal Mesir, Israel melakukan serangan balasan yang sangat efektif dan berhasil mengepung tentara ketiga Mesir. Situasinya jadi genting lagi. Sangat genting. Uni Soviet, sekutu Mesir, mengancam akan melakukan intervensi militer langsung. Nah, pemimpin Arab biasa pasti akan menggunakan ancaman Soviet ini sebagai alat tawar untuk menekan Israel dan Amerika. Tapi Sadat tidak melakukan itu. Justru sebaliknya. Dia secara sadar menolak tawaran intervensi Soviet dan malah secara terbuka meminta bantuan diplomasi Amerika Serikat untuk menyelesaikan krisis. Wow, itu sinyal yang sangat jelas untuk Washington. Sangat jelas. Sadat pada dasarnya mengatakan, saya selesai dengan Soviet. Masa depan saya ada bersama Anda. Dia secara sengaja mengubah Mesir dari aset Soviet menjadi mitra potensial Amerika di Timur Tengah
tepat di tengah-tengah perang. Itu langkah yang sangat-sangat berani. Dan ini membawa kita ke interaksinya dengan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Henry Kissinger. Benar. Disinilah kita melihat kejeniusan diplomatisnya beraksi. Saat bertemu Kissinger, Sadat tidak datang dengan daftar tuntutan yang kaku. Tapi, Masuk akal. Dan dengan sangat cerdik, ia tidak menyebutnya rencana Sadat. Dia bilang pada Kissinger, ini adalah ide Anda, ini rencana Kissinger. dia memberikan egonya kepada Kissinger. Tepat, membuat Kissinger merasa menjadi arsitek perdamaian. Cerdik sekali. Tapi saya juga baca bahwa dia menerima 6 poin kesepakatan awal yang dinegosiasikan AS dengan Israel hampir tanpa tawar-menawar. Bukankah itu terlihat lemah di mata dunia Arab? Di permukaan, iya. Tapi Sadat sedang memainkan permainan jangka panjang. Baginya, mendapatkan beberapa tank tambahan atau menggeser garis demarkasi beberapa kilometer, itu tidak ada artinya. Dibandingkan dengan hadiah utamanya. Hadiah utamanya, membangun kepercayaan dengan Amerika Serikat, dan, secara tidak langsung, dengan Israel. Dia ingin mengubah psikologi konflik itu sendiri, bukan hanya memenangkan pertempuran kecil. Jadi dia menunjukkan bahwa dia mitra yang bisa diandalkan. Betul, dia serius tentang perdamaian. Bukan sekedar pemimpin Arab lain yang hanya ingin mengulur waktu. Ini adalah bagian dari strategi transendensinya, melampaui tawar-menawar kecil untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Dan puncak dari semua ini, tentu saja, adalah langkahnya yang paling dramatis, sesuatu yang mengguncang dunia. Perjalanannya ke Yerusalem pada tahun 1977. Itu adalah sebuah gempa bumi politik. Tidak ada seorang pun yang menduganya. Seorang pemimpin negara Arab terbesar yang secara teknis masih berperang dengan Israel mengumumkan akan pergi ke jantung musuh dan berbicara di depan parlemen mereka, Knesset. Tindakan yang memecah tabu selama 30 tahun. Dia melompati semua proses diplomatik yang lamban, semua perantara, dan berbicara langsung kepada rakyat Israel. Saya menonton ulang pidatonya di Knesset. Luar biasa. Dia tidak hanya bicara soal perbatasan atau tank. Dia bicara tentang tembok psikologis, tentang ketakutan, tentang masa depan anak-anak mereka. Tepat. Dan ada satu kalimat dalam pidato itu yang merangkum seluruh filosofinya. Dia berkata, perdamaian bukanlah sekedar pengesahan baris-baris tulisan, melainkan penulisan ulang sejarah. Dalam sekali maknanya. Pahami betapa dalamnya kalimat itu. Dia tidak datang hanya untuk menandatangani perjanjian di atas kertas. Dia datang untuk mencoba mengubah cara kedua bangsa memandang satu sama lain setelah puluhan tahun penuh kebencian. Dia sedang berusaha melampaui sejarah itu sendiri. Jadi, kalau kita rangkum, apa arti dari semua ini? Perjalanan Sadat adalah sebuah transformasi yang luar biasa. Dari seorang revolusioner yang dipandang sebelah mata, Menjadi seorang arsitek perdamaian yang visioner. dan kunci dari transformasinya adalah kemampuan untuk melampaui dendam pribadi, melampaui ideologi yang kaku, dan yang terpenting, melampaui beban sejarah yang begitu berat. Dan kemampuan itu, seperti yang kita bahas, lahir dari refleksi mendalam di dalam sel isolasi itu. Ia menyadari bahwa pola pikir zero sum, di mana kemenangan satu pihak harus berarti kekalahan pihak lain, hanya akan membekukan status quo yang merugikan semua orang. Dengan memulai perang untuk mendapatkan perdamaian. Dan kemudian, menawarkan kepercayaan alih-alih menuntut konsesi. Ia mengubah seluruh dinamika konflik. Tentu saja, keberaniannya datang dengan harga yang sangat mahal. Ya, pada akhirnya ia membayar harga tertinggi. Dia dibunuh pada tahun 1981 oleh ekstremis dari negaranya sendiri. Perang yang ia mulai untuk membuka jalan bagi perdamaian itu. Sebuah akhir yang tragis, tapi warisannya tetap ada. Perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel, meskipun kontroversial, telah bertahan selama lebih dari 40 tahun. Itu perdamaian dingin, tapi tetap perdamaian. Benar, itu mengakhiri siklus perang besar antara kedua negara. Kisah Sadat ini meninggalkan sebuah pemikiran yang provokatif untuk Anda. Strateginya yang berani, strateginya untuk melampaui sejarah, itu butuh keberanian pribadi yang luar biasa. Tapi itu juga tidak akan berhasil tanpa adanya mitra di seberang sana yang bersedia mengambil risiko. Para pemimpin Israel seperti Golda Meir, Yitzhak Rabin, dan terutama Menachem Begin, yang meskipun awalnya sangat skeptis, pada akhirnya tergerak oleh visi Sadat. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk hari ini. Di dunia kita yang penuh dengan konflik yang mendarah daging yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di manakah kita bisa menemukan pemimpin di semua pihak yang memiliki keberanian untuk melampaui sejarah, alih-alih terus-menerus terperangkap di dalamnya? Dan mungkin pertanyaan lanjutannya adalah, apakah keberanian seperti itu hanya bisa lahir dari pengalaman ekstrim seperti yang dialami Sadat di sal penjaranya? Apakah seseorang harus kehilangan segalanya terlebih dahulu untuk bisa melihat, melampaui kebencian dan kepentingan sempit? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.